maupun dari berbagai website yang bisa kita akses ya tentang manfaat puasa. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara manfaat kesehatan puasa, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa dengan tetap bugar, berstamina, dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, izinkan saya share screen-nya. Oh ya, mohon maaf saya belum bisa share screen. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman hari ini ya, oke saya sudah bisa share screen ya. Ya, slide saya terlihat jelas ya teman-teman. Kalau kelihatan jelas, coba ketik angka 3. Nah, coba lihat ya. 3. Oke, jelas sekali ya. Nah, ya, eh, topik saya hari ini adalah basic nutrition during Ramadan. Jadi bagaimana sih pengetahuan dasar yang perlu kita miliki bagi seorang konsumen, seorang coach dalam memperlakukan tubuh kita selama bulan Ramadan ini dengan dari sisi aspek kebugaran, baik itu pola makan maupun aktivitas fisik atau olahraga. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah, ya, oke. Nah, jadi topik malam hari ini adalah khusus tentang basic nutrition ya. Basic nutrition itu adalah pengetahuan dasar tentang nutrisi yang harus kita miliki ya. Kenapa menarik membicarakan tentang nutrisi? Karena nutrisi itu adalah informasi yang mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita lakukan, dan mudah untuk kita ajarkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Ya, dan ini bukan hanya sekedar untuk orang lain, tetapi paling tidak untuk kita dan keluarga kita. Oke, nah puasa Ramadan ya ada empat hal yang bisa kita dapatkan selama bulan puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah ibadah tentunya. Ya, untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah Ramadan nanti di bulan Ramadan besok itu saya ucapkan selamat ya, kita sampai kepada bulan yang kita sangat tunggu-tunggu. Dan yang kedua adalah stamina, Bapak Ibu. Menarik sekali membicarakan stamina sepanjang bulan Ramadan karena banyak orang menganggap bahwa saya tidak berstamina sepanjang bulan Ramadan, gampang mengantuk, gampang lelah gitu ya. Kemudian menarik juga membicarakan tentang daya tahan tubuh atau imunitas sepanjang bulan Ramadan. Ya, oleh karena Bapak Ibu, daya tahan tubuh kita sepanjang bulan Ramadan itu sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang kita konsumsi sepanjang mulai dari saat sahur, kemudian berbuka puasa, dan nutrisi yang kita konsumsi sepanjang malam sampai pagi besoknya lagi ya. Oh ya, satu lagi ini Bapak Ibu yaitu body transformation. Banyak orang Bapak Ibu melakukan program turun berat badan di bulan Ramadan dengan harapan dengan berpuasa kita bisa dapatkan hasil yang lebih mudah untuk turun berat badan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu begitu selesai Ramadan masuk Lebaran Bapak Ibu ya, badan tambah lebar ya. Jadi lebaran tuh saya tidak tahu asal katanya dari mana. Mungkin lebih cocok memang kalau lebaran tuh badan tambah lebar ya. Badan lebaran gitu ya. Lebaran lebih lebar setelah bulan Ramadan ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi, nah banyak orang menganggap bahwa percuma melakukan puasa di bulan Ramadan, toh nggak bisa juga turun berat badan kalau memang niatnya mau turun berat badan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, bukan hanya sekedar menjaga makanan, tetapi juga menjaga yang namanya aktivitas, pola istirahat, menjaga hidrasi, ya. Dan ini Bapak Ibu, mindset, ya, atau pola pikir kita. Ini adalah 4 tambahan yang akan kita bahas sebentar, ya.
Nah, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Dr. Muslim, saya berasal dari Kota Tangerang dan ini adalah latar belakang saya Bapak Ibu. Saya seorang dokter yang mengenal produk nutrisi Herbalife semenjak 16 tahun yang lalu pada saat menjalani program pendidikan dokter ahli Bapak Ibu di Kota Makassar ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya Bapak Ibu lihat di foto ini teman-teman saya satu angkatan kami ada berdelapan ya. Semua teman-teman saya rajin baca buku ya. Kalau saya sendiri memang lebih senang bawa kaleng shake kemana-mana ya. Kenapa? Karena banyak makna tersirat di balik kaleng shake itu yang merupakan informasi dahsyat yang bisa kita yang bisa kita terima, bisa kita olah dan bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aktivitas keseharian saya. Pekerjaan saya di rumah sakit sebagai seorang dokter spesialis anestesi, itu berada di dua ruangan, yaitu di ruang ICU seperti ini, merawat pasien kritis di ICU, ya. Kemudian membius pasien di kamar operasi, ya. Jadi ini adalah aktivitas hari-hari saya. Kenapa sih tertarik membicarakan tentang puasa, Bapak Ibu? Kenapa? Karena tiap hari saya menyuruh orang untuk puasa. Ya. Sebelum operasi, puasa dulu. Ya, kalau tidak berpuasa, maka akan terjadi resiko-resiko yang bisa tidak kita harapkan selama operasi. Ya. Jadi satu sisi manfaat puasa itu adalah kalau mau operasi tingkat angka keselamatannya sepanjang operasi meningkat gitu ya. Kemudian puasa juga kalau di rumah sakit itu dianjurkan untuk orang-orang yang ingin melakukan pemeriksaan kimia darah. Misalnya dia mau periksa gula darah, kolesterol ya, itu biasanya kita puasakan dulu 10 jam sebelum diperiksa di keesokan harinya ya. Jadi sering sekali kami sebagai dokter menganjurkan yang namanya puasa kepada orang. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita kan lagi nggak sakit nih. Nah, apa sih pentingnya? Bagaimana sih puasa yang kita hubungkan dengan produk Herbalife nanti? Ya. Nah, saya akan masuk sebentar teman-teman. Bagaimana memperlakukan puasa itu sebagai sebuah modal dasar untuk hidup lebih sehat. Ya, sebagai sebuah modal dasar untuk hidup lebih sehat. Ya. Yang biasanya kita tidak pahami adalah puasa hanya sekedar definisi. Apa definisi puasa? Definisi puasa adalah pembatasan makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Ya, itu adalah puasa. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, 16 jam, ya. Macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bahkan 24 jam, ya. Tetapi yang banyak tidak dibahas orang adalah bagaimana melengkapi tubuh kita, ya, mendapatkan bahan baku sebelum melaksanakan puasa. Bagaimana tubuh kita mendapatkan bahan baku yang cocok untuk tubuh kita ya sepanjang puasa. Jadi sebelum puasa dan sepanjang puasa. Dan bagaimana mendapatkan pilihan nutrisi yang tepat ya pada waktu kita berbuka puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah sesuatu yang menyehatkan, tetapi kalau kita tidak pintar memanagenya dengan tidak pandai dalam memilih nutrisi yang harus kita konsumsi pada saat awal puasa, kemudian pada saat buka puasa dan sepanjang malam, nah justru berbagai macam masalah kesehatan akan muncul Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sponsor saya Bapak Ibu. Saya mengenal produk Nutrisi Herbalife ini dari seorang sponsor yang luar biasa ya. Beliau bukan berlatar belakang seorang dokter ya, beliau hanya seorang karyawan swasta yang mempunyai hasil mengkonsumsi Nutrisi Herbalife turun 32 kilo Bapak Ibu ya. Dan beliau sekarang berdomisili di kota Palu ya. Insya Allah hari ini malam ini juga ikut bersama-sama dengan kita. Ini adalah keluarga saya Bapak Ibu. Saya punya satu orang istri namanya Dr. Indri. Beliau adalah seorang dokter spesialis saraf yang full time mengerjakan Herbalife. Bapak Ibu saat ini tidak bekerja di rumah sakit manapun, hanya
hanya mengajak orang untuk melakukan gaya hidup sehat, ya. Dan kedua anak saya ini saat ini sudah yang satu sudah berkuliah, yang satu sudah bekerja. Oke, dan Bapak Ibu teman-teman, saya di Herbalife saya diberikan amanah ya yang luar biasa oleh corporate sebagai salah seorang wellness ambassador ya. Dan saya satu dari 8 orang dari 8 orang dengan latar belakang dokter yang terpilih sebagai wellness ambassador, Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 1 orang wellness ambassador yang telah naik level ke posisi millionaire team ya. Kita ucapkan selamat kepada Dr. Fepti ya. Selamat Dr. Fepti. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang mulai topiknya ya. Puasa, Bapak Ibu. Puasa itu sebagian orang Indonesia menganggap ini adalah sebuah kegiatan ibadah. Tetapi sebenarnya puasa juga adalah sebuah kegiatan kesehatan. Kenapa? Kalau di rumah sakit pasti akan selalu ada instruksi yang namanya puasa. Ya. Kemudian puasa itu ternyata Bapak Ibu juga adalah upaya meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Ya. 14 jam puasa itu merangsang yang namanya autofagi Bapak Ibu. Ya, autofagi. Banyak manfaat puasa yang lain ya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah sel-sel pertahanan tubuh kita memakan sel-sel tubuh kita yang mulai terganggu. Jadi baru terjadi gangguan. Jangankan tunggu rusak, baru terganggu, dia sudah dilakukan namanya autofagi. Jadi tubuh kita memakan sel yang rusak di dalam tubuh kita. Atau istilahnya autofagi. Nah, sel-sel yang terganggu ini namanya sel desen atau desen sel. Desen sel ini adalah sel yang terganggu mulai dari dia mungkin batuk-batuk, pilek-pilek, kemudian sampai dengan yang jaringan yang sudah mati. Itu dilakukan pembersihan Bapak Ibu oleh tubuh kita ya. Sehingga banyak orang ya merasa tubuhnya lebih ringan, lebih enteng pada saat berpuasa. Ya. Tetapi yang salah adalah pada saat berpuasa, manfaat kesehatan yang didapatkan itu bukannya badannya lebih ringan, lebih enteng, dan lebih bugar, malah lebih berat Bapak Ibu. Lebih letoy atau lebih lesu. Kenapa? Karena yang dimakan atau bahan baku untuk imunitasnya berasal dari sumber-sumber yang tidak sehat. Ya. Kemudian puasa juga bisa mendukung yang namanya program untuk turun berat badan, weight loss Bapak Ibu ya. Dan weight loss ini ya uniknya banyak teori mengatakan bahwa weight loss di bulan puasa itu adalah yang turun 2 Bapak Ibu. Ya, yang turun itu 2. Yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah otot. Ya, dua-duanya turun. Tetapi kita tidak pengen otot kita turun Bapak Ibu sepanjang bulan puasa. Maka yang penting adalah bagaimana menjaga kekuatan otot, menjaga massa otot supaya lemak turun tapi otot tidak ikut-ikutan turun sepanjang bulan puasa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di slide berikut sebentar akan ada penjelasannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah stamina Bapak Ibu. Stamina kita ya itu sangat ditentukan oleh yang namanya sumber energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, masuknya sumber energi. Sumber energi kita adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian yang kedua protein, ya, yang ketiga adalah lemak, ya. Nah, dalam bulan Ramadan itu kita berpuasa kurang lebih 14 jam Bapak Ibu. Dalam 14 jam itu tidak ada sumber energi lain yang masuk sehingga orang berpikir begini, kalau nggak ada makanan kan tambah loyo, tambah lemes gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ya luar biasanya tubuh kita ini ya punya sumber-sumber energi lain, bukan hanya dari makanan tetapi dari cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita. Ya, nah itulah yang akan harusnya kita bisa manfaatkan menjadi stamina, menjadi tenaga, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, puasa itu mendukung yang namanya kesehatan metabolik, Bapak Ibu ya. Banyak sudah penelitian yang menyampaikan bahwa puasa bisa membantu pengendalian gula darah, menurunkan kolesterol,
ya, kesehatan jantung, ya, kemudian anti aging gitu ya, banyak sekali manfaat-manfaat puasa dalam hal metabolik Bapak Ibu. Tapi ingat kembali bahwa yang penting adalah bukan hanya sekedar menyelesaikan jam puasanya, tetapi apa yang kita berikan kepada tubuh kita agar kita dapatkan semua manfaat kesehatan puasa ini. Ya, oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama adalah sahur. Nah, apa yang harus kita lakukan pada waktu sahur, Bapak Ibu? Ya, pada waktu sahur kita harus mulai minum sebelum sahur. Awali dengan minum, Bapak Ibu. Jadi bangun setelah tidur malam, bangun pagi, bangun subuh hari itu kita awali dengan minum dengan segelas air putih, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memberikan hidrasi tubuh kita setelah sekian jam tidur tanpa ada asupan cairan. Yang pertama adalah hidrasi. Yang kedua adalah, nah, membantu mengencerkan asam lambung. Jadi Bapak Ibu, untuk orang-orang yang punya problem sakit mah itu ya, biasanya asam lambungnya agak pekat ya. Nah, yang terbaik adalah konsumsi air putih pada waktu bangun sahur, Bapak Ibu. Bangun, minum dulu air putih, kemudian baru mulai kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, apa manfaat? Kenapa sih air putih bisa mengencerkan asam lambung? Ya, cuka kalau terlalu asam pasti Bapak Ibu akan bisa mengurangi asamnya cuka dengan menambahkan air. Begitu juga dengan lambung kita, Bapak Ibu ya. Memang produksi asam lambung akan terus berlangsung, tetapi pada saat kita bangun diharapkan bisa kita melakukan yang namanya pengurangan kadar asam lambung dengan meminum 1 gelas air putih. Nah, kemudian berikutnya, ya, pada saat memilih menu, ya, tetap perhatikan kandungan nutrisinya. Nutrisi apa yang kita harapkan dari sahur ini, Bapak Ibu? Harus cukup protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Bapak Ibu, protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Ya, harus cukup, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan karbohidrat? Ya, karbohidrat boleh Bapak Ibu konsumsi, silahkan. Bahkan seharusnya memang ada karbohidrat pada waktu kita sahur, Bapak Ibu. Tidak mesti dari nasi, bisa dari buah-buahan ya. Itu bisa membantu memberikan asupan karbohidrat bagi tubuh kita. Yang senang mau makan nasi boleh, silakan Bapak Ibu ya. Tetapi ingat dalam jumlah yang terbatas. Tapi kalau saya makan nasinya kurang, kayaknya nggak nendang dokter, itu kayaknya masih lapar ya. Bapak Ibu, yang membuat kita kenyang itu bukan karbohidrat, tetapi kecukupan protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Inilah yang kita harusnya supply supaya tubuh kita kenyang. Ada 2 kenyang Bapak Ibu yang kita cari. Yang pertama adalah kenyang di perut. Namanya kenyang fase gastrik. Fase gastrik itu adalah volume yang memenuhi lambung kita sehingga menimbulkan efek kenyang. Ya, tetapi kalau hanya memenuhi volume itu tidak bertahan lama Bapak Ibu, karena 2 jam lambung sudah mulai kosong. Setelah 2 jam kita akan mudah lapar kembali. Maka kenyang hakiki yang harusnya kita dapatkan adalah kenyang di otak Bapak Ibu, yaitu kenyang fase sefalik. Fase sefalik itu adalah kenyang di otak dengan tercukupinya protein, vitamin, mineral, dan air. Kalau ini 4 cukup, maka insya Allah otak kita akan merasa kenyang. Ya, dan itu akan jauh lebih lama dibandingkan hanya memenuhi volume perut saja. Oke, kemudian pilih menu yang praktis dan sehat, Bapak Ibu. Ya, menu yang praktis itu maksudnya tidak perlu pengolahan lama, misalnya. Kalau bisa nggak perlu nyala kompor, Bapak Ibu ya. Apalagi gas 3 kilo lagi langka, ya. Oh ya, ada yang pakai gas 3 kilo nggak di sini? Gas 3 kilo lagi langka. Jadi kalau bisa sepraktis mungkin Bapak Ibu ya. Ya, dan kenapa praktis? Karena kita sahur bangun itu jangan kita habiskan waktu hanya untuk masak aja, habis itu habis masak sahur karena kecapean masak tidur Bapak Ibu. Sementara kita punya high quality time selama bulan puasa.
high quality time inilah yang harus kita manfaatkan benar-benar untuk ibadah. Jangan habiskan energi hanya untuk memasak atau mengolah makanan yang ini ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sangat penting sekali untuk mencari menu yang praktis tetapi tetap sehat yang mendukung asupan nutrisi seimbang. Apa itu Bapak Ibu? Itulah produk nutrisi Herbalife ya. Tepuk tangan dulu untuk Herbalife Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pastikan menunya tinggi protein dan serat untuk membantu rasa kenyang lebih lama. Ya, jadi tidak ada Bapak Ibu itu tinggi karbohidrat itu membantu rasa kenyang, tidak. Tetapi yang membantu rasa kenyang itu adalah tinggi protein dan serat. Kenapa? Karena dia lebih sehat Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa sih saya harus mengkonsumsi tinggi protein? Kenapa tidak tinggi karbohidrat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinggi karbohidrat, yang dipakai nanti hanya 200-300 kalori. Setelah itu sisanya akan ditumpuk menjadi lemak Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau protein Bapak Ibu, protein itu adalah zat gizi yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk 8 fungsi Bapak Ibu. 8 fungsi dan salah satunya adalah energi, tetapi kita punya 7 fungsi lain yang penting peranannya untuk tubuh kita ya, mulai dari regenerasi sel, pembentukan hormon, enzim, pembekuan darah dan lain-lain Bapak Ibu, imunitas, semuanya kita butuhkan kita butuhkan dari protein ya. Tapi kalau misalnya karbohidrat yang berlebihan ya, pengosongan lambung 2 jam selesai, kemudian kita tidak pakai, sisanya akan langsung disimpan menjadi tumpukan lemak Bapak Ibu ya, sehingga tidak disarankan untuk mengkonsumsi tinggi karbohidrat pada saat sahur, tetapi konsumsilah tinggi protein dan serat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sahur kita Bapak Ibu ya. Yang pertama bangun pagi, bangun subuh itu ya, kita ambil segelas air, kemudian kita tuangkan 1-2 tutup botol lalu, kemudian kita minum ya. Rasa apa yang paling bagus? Rasa apa saja Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu suka ya. Kemudian yang kedua, setelah konsumsi satu gelas air dengan ALU, kemudian kita konsumsilah makanan utama kita Bapak Ibu ya, yaitu campuran dari shake, PPP dan mixed fiber. Shake, PPP dan mixed fiber. Ya, shake, PPP dan mixed fiber inilah yang merupakan makanan inti, makanan utama yang memenuhi empat hal yang mengenyangkan tubuh kita Bapak Ibu. Apa itu? Protein, serat, vitamin, mineral, ditambah dengan air Bapak Ibu, 5 ya. Nah, inilah yang harusnya kita penuhi Bapak Ibu. Ya, dari shake ini kita bisa dapatkan 7-9 gram protein, dari PPP 4 gram ya. Jadi total sekitar 11 sampai 14 gram kita bisa dapatkan ya. Kemudian, dokter, saya masih boleh makan ayam nggak? Boleh. Ya, silakan boleh tambahkan mungkin telur atau sumber-sumber protein yang lain ya, untuk mendapatkan jumlah protein yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Boleh nggak saya konsumsi shake-nya itu 3 sendok, PPP-nya 2 sendok? Boleh ya. Jadi kita yang penting Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau Bapak Ibu berat badannya 100 kilo, minumnya shake 2 sendok, PPP 1 sendok memang tidak nendang Bapak Ibu. Ya, jangankan kalau 100 kilo, jangankan tunggu maghrib. Ya, sebelum zuhur Bapak Ibu sudah lapar kembali itu ya. Kenapa? Karena tidak cukup. Ya, sehingga Bapak Ibu memang perlu mencukupi jumlah protein khusus pada saat sahur. Mungkin dengan shake PPP ditambah dengan bahan makanan yang lainnya yang mengandung protein. Ya. Nah, kemudian boleh nggak nasi saya tambah? Boleh sih ya, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada teh di sini ya? Kenapa tidak ada teh Bapak Ibu? Ya, jadi begini Bapak Ibu, pada waktu sahur kita sangat dianjurkan ya mengkonsumsi makanan tetapi tidak menimbulkan efek diuresis. Diuresis itu adalah banyak buang air kecil, sehingga kita khawatirkan terjadi dehidrasi
ya, terjadi dehidrasi pada saat kita pagi, siang sampai sore malam hari gitu ya. Ya, sehingga kita tidak anjurkan teh itu dikonsumsi pada waktu sahur. Tapi saya senang dokter teh. Boleh nggak? Boleh. Cuman jangan terlalu pekat, jangan banyak. Kenapa? Memang teh itu penting. Yang penting kita ambil antioksidannya saja mungkin takaran kecil ya. Tetapi jangan terlalu banyak yang menimbulkan efek diuresis sehingga diuresis itu kencing-kencing Bapak Ibu ya. Diuresis sehingga Bapak Ibu akan mengalami kekurangan cairan ya. Ya. Tapi kalau saya kekurangan cairan gampang dokter. Ya, berenang aja nyelup ya, berenang sampai di bawah air buka mulut op kayak ikan, nah, naik kemudian hilang tuh rasa dehidrasinya. Wah, tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa tidak ada teh anjurannya karena seperti itu. Jadi kita tidak kita menghindari yang namanya proseduresis. Jadi kapan tehnya ini menjadi wajib ataukah menjadi anjuran, itu adalah pada saat buka puasa sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini ada pilihan, ada tambahan lain yang sangat dianjurkan, yaitu multivitamin dan nutrition active, Bapak Ibu. Kenapa harus ada nutrition active dan multivitamin? Karena multivitamin ini akan membantu proses kenyang lebih lama, Bapak Ibu. Proses kenyang lebih lama. Seperti saya bilang tadi, ya, kita untuk bisa kenyang butuh apa? Protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Ya, jadi vitamin mineral kita bisa dapatkan dari multivitamin. Lalu untuk apa nih nutrition active? Nutrition active ini akan kita butuhkan untuk penyerapan dari nutrisi ini menjadi lebih sempurna, ya, masuk ke dalam sel otak sehingga kenyangnya jauh lebih lama. Dan nutrition active adalah sumber antioksidan untuk menunjang imunitas atau daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu. Oke. Jadi antioksidannya sangat bagus. Ini Bapak Ibu ada 4 antioksidan ya yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, ada di nutrition active ya. Kemudian setelah itu menjelang azan subuh ya atau menjelang imsak, kita boleh tambahkan Imulit dan imunoturmerik. Ya, Imulit dan imunoturmerik. Tujuannya apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi kan saya lagi tidak sakit, dokter. Ngapain saya butuh Imulit dan imunoturmerik? Bapak Ibu, pada waktu kita puasa, tidak ada asupan makanan selama 14 jam. Ya, dengan tidak adanya asupan makanan selama 14 jam, maka di saat itu ancaman penyakit masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih besar, sehingga sangat dianjurkan mengkonsumsi Imulif ya dan imunoturmerik. Kenapa kita tidak tahu? Itu tidak pernah kelihatan oleh mata Bapak Ibu ya, dan masuknya ada 2, bisa lewat saluran makanan ya, kalau puasa tidak, tetapi bisa lewat saluran nafas Bapak Ibu, sehingga ya kecuali Bapak Ibu sudah berhenti bernapas ya, mungkin sudah tidak butuh Imulif. Tetapi selama masih bernapas, maka jalur infeksi masuk ke dalam paru-paru itu masih tetap ada, sehingga kita perlu tameng yang namanya Imulif ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah selalu tetaplah beraktivitas, jangan mager Bapak Ibu ya. Mentang-mentang puasa ya, disuruh cuci piring sebentar aja nggak mau gitu ya. Nah, udah nggak mau follow up customer, nggak mau datang ke klub misalnya ya. Jangan malas bergerak dan selalulah tetap berolahraga Bapak Ibu. Ya, jangan takut ya, karena kalau misalnya karbohidrat yang kita konsumsi pada waktu sahur itu sudah habis, ada 4 sumber energi lain Bapak Ibu yang akan menjaga stamina kita sepanjang hari sampai buka puasa. Apa itu? Yang pertama adalah asam lemak bebas atau free fatty acid, yaitu disingkat FFA Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang namanya gliserol. Ya, FFA dan gliserol ini adalah hasil pecahan dari trigliserida, Bapak Ibu, yaitu lemak di bawah kulit. Ya, lemak di bawah kulit itu akan dipecah menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas dan gliserol. Dan inilah menjadi sumber energi pada waktu kita berpuasa. Dan yang berikutnya adalah protein, Bapak Ibu, protein yang dari makanan, ya. Kemudian protein cadangan dari otot itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi, dan keton Bapak Ibu ya, keton yang berasal dari hasil pemecahan lemak-lemak
yang lain. Jadi lemak ini unik Bapak Ibu ya, punya 3 sumber energi Bapak Ibu ya, bisa jadi VFFA, bisa jadi gliserol, dan bisa jadi keton, dan semuanya merupakan sumber energi yang bagus untuk tubuh kita ya, termasuk protein juga. Nah Bapak Ibu, proses apakah yang terjadi dengan habisnya cadangan karbohidrat dari makanan yang waktu kita konsumsi sahur, kemudian terjadi pengelolaan energi lain, sumber energi lain ini dari 4 item ini, namanya proses gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan gula darah baru dari sumber-sumber non-karbohidrat. Jadi sumber-sumber non-karbohidrat banyak sekali berlimpah dalam tubuh kita Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu pahami adalah proses ini akan mudah terjadi pada waktu kita berolahraga. Nah, jadi makin mager Bapak Ibu, makin tidak bergerak, makin loyo, yakinlah. Tapi kalau Bapak Ibu lemas, langsung bangkit, jalan Bapak Ibu ya. Lakukan olahraga ringan, gerakan ringan, supaya terjadi pembentukan energi baru dari 4 hal ini, yaitu kita merangsang namanya proses gluconeogenesis. Nah, jadi kenapa anjurannya tetap beraktivitas, jangan malas bergerak, tetap berolahraga, karena kita mau memancing yang namanya proses gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis inilah yang bermanfaat nanti untuk orang-orang yang mau program pemulihan kesehatan, mau kolesterolnya turun gitu ya, mau yang mau gula darahnya terkendali ya, kemudian mau turun berat badan apalagi, itu kita akan dapatkan hasil yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu ya, bukan tetapi ya. Nah, olahraga yang terbaik itu kapan ya? Olahraga yang terbaik ini kapan dokter? Apakah pagi, siang, sore, atau malam gitu ya? Supaya gluconeogenesis ini terjadi dan punya manfaat untuk tubuh saya. Oke, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 pilihan waktu olahraga. Yang pertama pagi setelah sahur. Tetapi ingat Bapak Ibu, di sini olahraga pagi setelah sahur intensitasnya rendah. Jalan pagi, ya, yoga, hanya strength, peregangan otot. Jangan melakukan high intensity ataukah olahraga intensitas tinggi pada waktu setelah sahur. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan bisa terjadi yang namanya kekurangan gula darah yang sangat cepat dan terjadi dehidrasi Bapak Ibu ya. Nah, kapan olahraga yang intensitasnya sedang yang bisa kita lakukan itu yaitu 1,5 jam sampai 2 jam sebelum berbuka Bapak Ibu. Ini adalah waktu yang paling pas untuk olahraga. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan teori ya. Untuk bisa sehat itu adalah 80% nutrisi, 80% pola makan, 20% olahraga kan gitu ya. Saya pernah bertanya-tanya, ini dasar hitungannya dari mana ini 80%, mana yang 20%? Ternyata Bapak Ibu, persentasenya benar. Hitungannya dalam bentuk kalori, ya. Kenapa orang mau sehat itu 80% nutrisi, 20%-nya olahraga? Karena kalau kita perbandingkan rata-rata, kalau diet seseorang untuk mendapatkan hasil optimal untuk turun berat badan atau kebugaran itu adalah kurang lebih 1.600 kalori ya, di berat badan 60 sampai 70 kilo. Kemudian olahraganya 400 kalori. Jadi 1.600 berbanding 400 kalori sama dengan 80% berbanding 20%, total 2.000 kalori Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dengan berpuasa 14 jam ya, ada orang yang senang begini Bapak Ibu. Saya mau senang menambah puasa saya. Saya nggak mau 12 jam, boleh 14 jam. Saya mau tambah jadi 16 jam misalnya kan. Nah Bapak Ibu, menambah puasa 16 jam bisa dilakukan dengan menambahkan olahraga yang setara dengan diet 2 jam Bapak Ibu. Diet 2 jam. Ya, 2 jam itu berapa? Diet 2 jam itu berapa? Kurang lebih 200 kalori. Itu Bapak Ibu hanya perlu melakukan aktivitas olahraga kurang lebih 30 menit saja. Pada waktu sesaat sebelum berbuka puasa, maka Bapak Ibu akan dapatkan manfaat puasa yang memanjang 2 jam.
Tapi tetap azan maghrib buka puasa, ya. Jangan dipending buka puasanya. Oke, berikutnya adalah pada waktu setelah berbuka puasa, pilihan olahraga yang menjadi lebih beragam. Di sini Bapak Ibu mau high intensity boleh, tetapi saya tidak memilih ini. Kenapa? Karena saya lebih mending ke masjid tarawih daripada olahraga kalau malam-malam, Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri secara pribadi pilihannya ada di 1,5 jam sampai 2 jam sebelum berbuka puasa. Oke. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah mindful eating saat berbuka puasa. Yang kita harus pahami adalah pada waktu buka puasa ada rasa dendam yang pengen terlampiaskan terhadap makanan yang enak-enak, Bapak Ibu. Sehingga ini harus kita rubah. Walaupun Bapak Ibu misalnya sudah sahurnya dengan pilihan nutrisi berkualitas, tapi dalam mainnya itu ada dalam pikirannya itu nanti saya mau makan kolak, nanti bubur ini macam-macam lah ya, seblak, gorengan macam-macam sudah ada dalam pikiran kita. Maka sebelum masuk jam buka puasa ya, anggap aja bahwa saya udah kenyang ya. Mindful artinya ya artinya kita punya apa namanya main atau pola pikir terhadap makanan itu jangan dalam rangka balas dendam atau dalam keadaan kalap begitu Bapak Ibu ya. Ya, tetapi lakukanlah buka puasa step by step sehingga kita tidak kalap pada waktu berbuka puasa. Ya, mainnya sudah harus berubah dulu. Kalau pola pikir kita benar, Bapak Ibu, pada waktu berpuasa, oh iya, saya berpuasa nih. Tahapannya sudah diajarkan kemarin. Nah, apa tahapannya ini, Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah makanan-makanan yang biasa bikin kalap Bapak Ibu ya. Habis ini hajar yang ini, macam-macam. Semuanya pengen dimakan Bapak Ibu. Ya, padahal perut ini sebenarnya muatnya hanya maksimal 2 liter tuh udah maksimal banget Bapak Ibu ya. 800 cc udah penuh sebenarnya ya. Tetapi pada saat puasa biasanya kita pengen makan semuanya. Oke, apakah yang harus kita, kenapa kita tidak boleh kalap pada waktu berbuka puasa? Nih Bapak Ibu, kalau makanannya yang kayak tadi dalam jumlah besar, maka kita gampang lemes dan mengantuk. Bukan kesehatan dan kebugaran yang kita dapatkan, tapi lemes dan mengantuk. Yang ada adalah salat maghribnya tertunda karena perut kepenuhan, Isya terlewat bahkan tidak sempat salat tarawih oleh karena mengantuk Bapak Ibu. Kemudian kurang nyaman di daerah perut karena terlalu penuh ya. Sembelit Bapak Ibu, perut penuh tapi kurang cairan, maka Bapak Ibu akan dapatkan sembelit. Kemudian apalagi ini akan naik berat badan, akan jauh dari yang namanya proses turun berat badan. Nah, pada waktu berbuka puasa lakukanlah tahapan ini. Yang pertama adalah segera minum Bapak Ibu. Kemudian mulai dengan makanan manis alami seperti buah. Mungkin kita boleh ambil kurma 3 biji, boleh makan takjil, tetapi kalau ada takjil, usahakan dalam piring kecil Bapak Ibu, wadahnya kecil. Jangan sajikan dalam bentuk mangkok besar-besar di depan meja. Itu biasanya Bapak Ibu, niat hati tidak pengen, tapi tangan otomatis ngambil. Shit, gitu ya. Kok nambah saya ya? Sudah masuk ke piring, mubazir kalau nggak dimakan. Aduh ya. Sayang gitu kalau nggak dihabiskan. Nah, jadi sehingga kita perlu menggunakan wadah yang kecil untuk mengontrol porsinya. Yang paling bagus adalah setelah konsumsi air putih, Bapak Ibu, telan 3 biji kurma, ya. Kenapa kurma? Karena kita dapatkan karbohidrat yang langsung merefresh kita punya sel-sel tubuh. Kemudian minum shake, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kita harus paham bahwa pada waktu buka puasa ada 3 tahapan, ada 3 waktu yang harus kita perhatikan, yaitu saat berbuka puasa, setelah salat maghrib, dan setelah salat tarawih. Jadi kita waktu makannya kita bagi ke dalam 3 waktu ya. Nah, waktu segera setelah buka puasa, 3 biji kurma, mungkin ada takjil sedikit, kemudian alo dan teh Bapak Ibu. Ya, boleh alo dengan salah satu teh, boleh alo dengan 3 macam teh, tetapi tidak dalam takaran yang terlalu pekat Bapak Ibu ya, tapi takaran yang sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita habis makan takjil sedikit, minum alo, kemudian teh. Setelah itu baru kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kita masuk ke menu utama kita, yaitu
shake dan PPP Bapak Ibu. Ya, shake dan PPP. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa konsumsi kolagen. Ya, kolagen. Kenapa kolagen Bapak Ibu? Kita tidak mau selama bulan Ramadan otot kita mengecil. Sehingga perlu menjaga kesehatan otot kita dengan menambahkan serat-serat elastis, serat-serat kolagen di dalam otot sehingga kita tidak turun berat badan dengan selama bulan Ramadan. Tidak turun massa ototnya. Oke. Dan berikutnya adalah tambahkan lagi kembali multivitamin dan nutrisi aktif. Ya. Dan yang terakhir adalah sebelum tidur Bapak Ibu ya, atau setelah salat tarawih diakhiri dengan satu butir Herbalife Line ya dan Night Yours Bapak Ibu ya. Dan kalau gitu dokter kapan makan nasinya ya? Kapan makan nasinya? Ya boleh Bapak Ibu ya. Mungkin setelah sholat maghrib kita boleh makan nasi atau setelah sholat isya ya, atau mungkin ya kalau saya lebih senang konsumsi nasinya itu justru setelah sholat tarawih Bapak Ibu, pada saat saya sudah mau tidur ya, seperti itu. Apakah boleh setelah setelah saat berbuka puasa? Tidak dianjurkan makan nasi, makan dalam besar, porsi besar segera setelah berbuka puasa Bapak Ibu ya. Tidak dianjurkan. Yang paling dianjurkan itu adalah cairan yang lebih banyak dan konsumsi karbohidrat yang manis yang praktis dikonsumsi tapi dalam volume yang tidak terlalu besar. Oke, berikutnya nah Bapak Ibu tetap menjaga hidrasi. Yang keempat adalah tetap menjaga hidrasi. Ingat Bapak Ibu, salah satu yang membuat kita tetap bugar sepanjang bulan puasa adalah air. Supaya menjaga kita tetap kenyang dan bugar, yang pertama tadi kecukupan protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Salah satunya adalah air. Jadi tetap menjaga hidrasi Bapak Ibu. Hidrasi ini Bapak Ibu tidak berarti harus diminum sekaligus, tetapi konsumsilah air putih ini atau cairan ini secara bertahap. Bapak Ibu ya, secara bertahap. Nah, ini adalah ilustrasi untuk orang yang konsumsi airnya itu 1 liter per hari. Tapi kalau Bapak Ibu 2 liter, maka ini semua dikali 2 Bapak Ibu ya. Caranya ini dikali 2, 200 cc pada saat bangun tidur pagi, ya, 200 cc saat sahur, mungkin 200-nya dalam bentuk shake, 200-nya lagi dalam bentuk air putih biasa, ya, ataukah tambahan nutrisi yang lain. Kemudian 200 cc pada waktu menjelang imsak lagi, Bapak Ibu ya. Kemudian 200 cc pada saat buka puasa, ya. Kemudian 100 cc pada saat 100 sampai 200 cc sebelum sholat tarawih dan sebelum tidur, ya. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Tapi tidak perlu terlalu kaku Bapak Ibu sampai harus dihitung dalam bentuk mililiter, tidak perlu. Tubuh kita akan sangat pintar mengidentifikasi Bapak Ibu. Kalau kurang pasti haus. Tambah gitu ya. Kalau berlebih nggak usah takut. Ya, ginjal kita punya mekanisme baroreseptor namanya Bapak Ibu. Ada pengatur tekanan di ginjal kita. Begitu tekanan cairan berlebih, dia akan buka kerannya sehingga keluar dalam bentuk buang air kecil. Tubuh kita sangat cerdas Bapak Ibu, tidak perlu kita khawatirkan berlebih atau terlalu kurang karena akan ada alarmnya tersendiri. Oke, berikutnya. Nah, istirahat yang berkualitas Bapak Ibu ini penting. Ya. Kenapa? Tetaplah beristirahat, ya. Walaupun misalnya itu di bulan Ramadan. Boleh istirahatnya di siang hari atau malam hari Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, ada teori yang mengatakan bahwa regenerasi sel yang terbaik itu berada di jam 11 malam sampai jam 2 pagi karena di saat itu adalah masa-masa keluarnya hormon melatonin Bapak Ibu. Hormon ini keluar kurang lebih di jam 11 malam sampai jam 2 subuh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau sholat sholat tarawih mungkin jam 11 sudah selesai, tidurlah antara jam 11 sampai jam 2 subuh, kemudian jam 2 subuh atau jam 3 silakan bangun mungkin mengaji dan lain-lain sampai kemudian subuh dan seterusnya gitu ya. Tetapi ingat Bapak Ibu harus tidur dan timing yang terbaik itu berdasarkan irama tubuh kita itu dengan keluarnya hormon-hormon tertentu untuk regenerasi sel itu ada di jam 11 sampai jam 3 subuh ya.
Oke, barangkali itu saja sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan semoga bulan puasa kita semua lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan saya kembalikan ke Coach Reni. Silakan Mbak Reni. Sangat luar biasa. Terima kasih buat edukasinya malam ini, Dokter Muslim. Semoga sharingnya membawa manfaat buat kita semua ya, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar. Dan kemudian kepada Bapak Ibu yang memang belum pernah konsumsi Herbalife, menjadi lebih yakin untuk mengkonsumsi Herbalife saat puasa gitu ya. Teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab ya di kolom Q&A. Sudah banyak yang bertanya, kita akan sortir karena sebagian pertanyaan teman-teman Bapak Ibu sudah dijawab oleh Dokter Muslim ya. Dokter, ini ada pertanyaan dokter yang paling umum dialami oleh banyak orang ketika puasa itu menderita gangguan pencernaan ini. Untuk menderita asam lambung itu apa konsumsi teh sebaiknya dihindari gitu dok? Itu kira-kira bagaimana dok? Ya, jadi begini, kita harus tahu dulu orang sakit lambung itu apa penyebabnya ya. Yang pertama bisa karena ada luka di lambung atau erosi lambung atau gastritis erosifan ya. Bisa karena luka di lambung, yang kedua bisa karena infeksi di lambung ya. Bisa karena kelebihan asam lambung. Jadi banyak macam variasinya dan tidak semua ya tidak cocok dengan teh. Ya, tidak semua tidak cocok dengan teh. Ada yang punya masalah lambung, tapi minum teh tidak ada masalah gitu ya. Jadi itu tergantung dari tiap orang. Ya, jadi caranya mau tahu boleh minum teh apa enggak ya coba aja dulu tehnya. Kalau ada masalah berarti nggak boleh, gitu ya. Artinya tidak bisa digeneralisir bahwa ada masalah lambung nggak boleh teh, nggak bisa. Kenapa? Karena tiap orang bisa beda-beda. Dan teh yang paling aman sebenarnya adalah teh energi ya. Kalau misalnya kita punya masalah lambung itu relatif lebih aman gitu ya. Tetapi itu akan tergantung secara personal dari pengalaman masing-masing gitu, Mbak. Oke, berarti tetap nggak bisa dipukul sama rata ya, karena pasti ada kondisi tertentu gitu. Ya. Oke, tapi gini dok, saya ingin teman-teman lihat beberapa sharing dari kami gitu yang sudah menggunakan nutrisi Herbalife ya. Sambil kita tunggu yang mau bertanya lagi ya teman-teman ya, kita buka teman-teman yang ingin testimoni. Mudah-mudahan bisa meyakinkan kita semua. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, saya dari Balikpapan. Alhamdulillah, saya sudah mengkonsumsi Herbalife sejak 2013. Dan saya mengganti sarapan pagi dan makan malam dengan nutrisi Herbalife, saya terbantu turun 15 kilo. Dan yang luar biasanya lagi, sejak 2013 hingga sekarang, artinya sudah hampir 12 tahun, kami sekeluarga, bahkan anak saya dari usia 4 tahun, kami sahurnya hanya dengan nutrisi Herbalife. Dan orang bilang kalau puasa dengan nutrisi kira-kira lemas nggak sih? Justru kita tetap olahraga dan seharian teman-teman, mohon maaf, produksi air liur kita itu tetap lancar, tetap bagus, liur kita nggak kering, dan kita tetap berstamina. Bahkan di detik-detik kita mau berbuka puasa. Jadi pastikan kamu tanya sama pengundang kamu dan pastikan mendapatkan produk untuk berbuka puasa serta sahurnya. Terima kasih Allah. Terima kasih Herbalife. Wow, Masya Allah. Silakan berikutnya. Halo, kakak, adakah di kau di sana? Oke, Coach Dewi. Oke, mungkin next dulu ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardi. Saya dari Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Latar belakang saya Purnawirawan TNI.
Hasil produk, saya total turun berat badan 22 kg. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-13 saya bersama Herbalife. Dan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa karena sahur dan berbukanya bersama Herbalife. Jadi lebih mudah, lebih praktis, di samping tentunya lebih hemat secara keuangan. Sahur bersama nutrisi Herbalife membuat saya mampu berolahraga pagi dan sore. Ya, disesuaikan dengan kemampuan saya, tentunya tubuh lebih berstamina dan bertenaga, tampak lebih bugar. Kata teman-teman saya, meskipun saya pensiunan, kalau kumpul sama teman-teman yang dinas itu, oh ternyata tidak tampak seperti pensiunan. Ya, terima kasih Herbalife, terima kasih semuanya. Wah, luar biasa. Coach Narkis. Awet 6 ya. Luar biasa. Next. Silakan. Coach Dewi kembali. Oke. Nampaknya Coach Dewi ada trouble sinyal ya. Tapi sangat luar biasa ya teman-teman ya. Beberapa testimoni yang Coach sampaikan gitu ya. Nah teman-teman, kita balik lagi ke Q&A ya. Dokter Muslim, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat bagus ya. Oke, tunggu saya pilihin tadi itu. Balik lagi. Halo dok, ada gejala ginjal konsumsi aman nggak dok kalau konsumsi Herbalife gitu? Mohon dijelaskan dokter. Ya, jadi gangguan ginjal itu banyak sekali jenisnya ya. Jadi apa namanya, sebaiknya berhubungan dengan dokter yang merawat ya. Karena ginjal ini organ penting ya. Semua nutrisi hasil metaboliknya itu lewat ginjal ya, lewat ginjal, sehingga kita butuh yang untuk sesuatu apa namanya, sebuah produk masuk ke dalam apa namanya, tubuh seorang penderita ginjal itu tetap harus dalam pengawasan dokter ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya tidak ada ginjalnya itu hanya apa ya, orang bilang saya dokter angannya anyang-anyangan mungkin kena ginjal. Nah, itu kan asumsi ya, tetapi tidak dibuktikan oleh pemeriksaan dokter. Nah, tetapi yang paling penting adalah nutrisi Herbalife itu bukan hanya untuk ginjal. Nutrisi Herbalife itu untuk seluruh sel-sel tubuh kita. Untuk otak, untuk jantung, untuk paru-paru, untuk pengendalian berat badan, untuk imunitas, untuk healthy aging, jadi banyak sekali, untuk kulit. Jadi banyak sekali manfaatnya, sehingga kita tidak fokus pada apa namanya, ginjal saja gitu ya. Jadi kalau apakah yang aman untuk ginjal, ntar yang tidak sakit ginjal nggak minum Herbalife tuh. Ya, jadi kita tidak membahas khusus per item penyakit di sini. Betul. Ya, lebih baik memang harus ada pendampingan ya dok ya. Pendampingan dokter untuk memastikan kendalanya apa. Dokter, satu lagi. Bagaimana solusi untuk mengkonsumsi nutrisi Herbalife agar yang punya riwayat asam lambung nih dok? Kira-kira, biasanya kan kalau biasanya kan siang harusnya makan, terus sekarang nggak harus makan. Jadi itu gimana dok? Tadi ada sedikit diulas, sebenarnya kan memang untuk memperbaiki pencernaan, tapi tipsnya gitu dok, kira-kira bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya orang dengan gangguan apa namanya, gangguan lambung, ya tadi saya sudah jelaskan, tidak semua gangguan lambung itu sama pendekatannya, gitu ya. Tidak semua gangguan lambung sama perlakuannya. Tetapi kalau memang dia adalah seorang penderita gangguan lambung dan dalam apa namanya, terapi dokter, ya berarti harus meneruskan obat tinggal teruskan obat terapi dari dokter. Nah, bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan pengaturan nutrisinya? Nah, tidak usah dikhawatirkan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu dalam pengawasan dokter, ada obat yang bekerja 24 jam. Begitu ditelan itu bekerjanya 24 jam. Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang kebanyakan pengalaman saya, orang yang sakit MAH,
kemudian menjalankan ibadah puasa dan kumat mahnya adalah orang-orang yang mikirin sakitnya. Tapi kalau nggak dipikirin, nggak muncul gitu ya. Nggak muncul. Lakukan saja prosesnya ya. Kenapa? Karena orang yang mikirin penyakitnya, yang dia pikir adalah saya jam 12 harus makan, tapi ini nggak boleh makan. Maka pada waktu dia berpikir makan, keluarlah asam lambung, minta diisi. Tapi kalau dia nggak berpikir pengen makan, maka asam lambung itu tenang saja. Semua kelenjar-kelenjar yang di dalam tubuh kita mulai dari mulut sampai ke lambung, ke usus 12 jari tidak disiapkan untuk menerima makanan kalau kita tidak pengen makan. Artinya kita dalam keadaan berpuasa. Jadi jangan dipikirin. Kalau lagi dapat obat dari dokter, teruskan saja obatnya. Bagaimana pilihan nutrisinya? Silahkan pilih nutrisi sesuai yang sudah disampaikan tadi. Masih belum jelas? Silahkan menghubungi coach pengundangnya. Ya. Betul. Tadi karena udah ada urutan ya dok ya, Ya. dari sahur, terus kemudian berbuka gitu, Iya. udah urut banget tadi penjelasannya gitu. Sangat luar biasa teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan kita berpuasa, justru akan menunjang weight management. Nah, di sini nih tadi ada yang bertanya nih, izin bertanya dokter, produk apa sebaiknya dikonsumsi untuk penurunan berat badan ketika puasa gitu? Produk apa Ya. aja dok kira-kira yang biar cepet gitu katanya? Mau lebaran dok? Oh gitu ya. Iya, lebaran tuh belinya baju baru, bukan baju yang lebaran gitu ya, baju baru ya. Jadi gini, sebenarnya ya produk dasar saja ya seperti Start Nopet, apabila kita terapkan benar-benar dalam program puasa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu akan memberikan hasil turun berat badan yang bagus ya. Bahkan hanya dengan Start Nopet saja. Nah, tetapi untuk orang yang misalnya berat badannya sangat berlebih, maka dia harus tambahkan beberapa produk lain yang mendukung proses kenyangnya supaya dia bisa bertahan ya lama proses kenyangnya, tetapi tidak tergoda untuk apa namanya mengkonsumsi makanan tambahan atau tergoda untuk kalap pada waktu buka puasa atau kalap pada waktu sahur. Ya berarti selain Starter Pack, satu shake, kemudian alu dan teh ditambahkan dengan PPP dan multivitamin. Itu adalah 5 produk yang benar-benar sangat dasar untuk weight management selama bulan Ramadan. Ya, kalau untuk dapat hasil terbaik, tadi saya sudah sampaikan gambar-gambarnya itu adalah produk yang lengkap. Gitu. Luar biasa, keren banget pokoknya ya, komplit teman-teman ya. Nah, kemudian, nih dok, ini rupanya dari member Herbalife nih atau konsumen ya. Imulift, bentar nih Imulift, saya geser dulu. Imulift sebaiknya dibuat dengan air hangat atau air dingin ya dok katanya. Katanya Mbak Yesi. Ya, Imulift itu boleh dikonsumsi dengan air hangat, boleh dengan air dingin gitu ya. Tidak ada perlakuan khusus dia, apalagi dia bukan apa namanya zat nutrisi yang terpengaruh dengan perubahan suhu ya. Gitu. Jadi boleh pakai air dingin, boleh pakai air apa namanya air hangat, boleh air dingin boleh. Tergantung cuaca juga mungkin kali ya dok. Kalau Ya, misalkan ya panas bisa di tergantung rasa nyamannya kita. Jadi rasa sebenarnya nyaman. secara umum produk nutrisi Herbalife itu pada waktu kita konsumsi itu memberikan rasa nyaman. Jadi di produk ini dibuat memberikan kepraktisan pada proses pembuatannya, nyaman pada saat dikonsumsi, ya. Kemudian jangan memperlakukan produk nutrisi Herbalife ini seperti obat. Ya, jadi kalau obat 3x1 stuck, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nggak boleh lupa. Misalnya udah harus jam 7, jam 10 belum makan obat. Nah, tapi kalau nutrisi no problem Bapak Ibu. Ya ampun, saya lupa minum Imulift. Ya nggak ada masalah. Nggak usah terlalu merasa berdosa. Ntar besok jangan lupa gitu kan ceritanya. Gitu. Jadi Benar. jangan sampai kita terlalu kaku memperlakukan produk ini seperti obat gitu ya. Tuh. Oke, betul sekali. Oke. Oke.
Sebentar, saya satu lagi ya dok ya. Ya, Soalnya ini semua pertanyaannya itu tentang penyakit, jadi nanti karena Herbalife sendiri bukan untuk mengobati atau bukan. mendiagnosa ya, jadi ini memang oke. Oke, nih, kalau sahur hanya minum shake saja aman nggak dok? Apakah harus sesuai paket yang disarankan tadi gitu? Ria Lesmana, terima kasih. Ya, apakah boleh shake saja? Boleh. Tetapi Bapak apa namanya harus ditambahkan dengan sumber makanan lain ya supaya kita tidak kurang nutrisi. Misalnya minum shake, kemudian ada tambahan mungkin lauknya ada telur, mungkin ada ayam, ada ayam misalnya ya, ada tambahan sayuran gitu ya. Jadi jadinya produk nutrisi shake itu bukan sebagai pengganti makanan tapi penambah makanan pada sahur kita ya. Apakah boleh? Boleh, tetapi tidak cukup kalau hanya shake saja. Kenapa? 7 gram protein untuk membuat tubuh kita bugar dari pagi, dari selama 14 jam itu tidak cukup teman-teman ya, tidak cukup. Minimal ditambahkan PPP atau ditambahkan dengan makanan lain. Ya, sumber makanan lain. Jadi kita harus ingat kembali bahwa Herbalife itu adalah bagian dari menu seimbang. Ya, bukan menu tunggal. Jadi dia adalah menu seimbang yang kalau dalam keadaan kurang kita harus kombinasi dengan sumber makanan lain. Ya, kalau dalam keadaan cukup dia boleh sebagai pengganti makan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak buat sharingnya malam ini teman-teman. Mohon maaf yang pertanyaannya belum terjawab karena kita udah ada keterbatasan waktu gitu ya. Nanti boleh ditanyakan kepada pengundangnya kembali teman-teman ya. Oke. Jadi tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang dijawab oleh Wellness Ambassador juga gitu ya. Selain juga kami bacakan di webinar ini. Dan teman-teman jangan lupa kita juga ada sesuatu hadiah oleh-oleh buat teman-teman Bapak Ibu yang baru. Mohon di screenshot ya, ini teman-teman Bapak Ibu promo terbatas untuk tanggal 19 sampai 22 Februari ya. Ada apa ini promosinya? Nah, spesial offer ya. Ini ada paket eksklusif ya. Bapak Ibu boleh di screenshot dulu dan nanti ditanyakan untuk kepada pengundangnya gitu ya. Bagaimana untuk mendapatkan penawaran spesial ini gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya sangat terima kasih sekali ya Bapak Ibu berkenan hadir dan selalu ikuti Healthy Talk yang diadakan oleh Herbalife Indonesia. Dan minggu depan kita akan belajar kepada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Rini, spesialis neurologi yang aktif berkampanye hidup sehat ya. Dan kita akan belajar bagaimana pentingnya menjaga pencernaan saat puasa. Tadi kan sudah banyak ditanyakan, kita sambil menjalankan ibadah puasa, ada kendala apa? Boleh ditanyakan. Beliau sangat luar biasa akan memberikan sharing kepada kita juga ya. Terima kasih buat Dr. Muslim, Barakallah sharingnya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang malam ini hadir. Kita sambut Ramadan dengan gembira. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan manfaat, berkah, dan memaksimalkan ibadah dan bekerja di siang hari. Saya Reni dari Denpasar, Bali, mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Di pagi yang cerah, aku bangkit dengan semangat. Herbalife di tangan, sehatkan tubuh jadi terang.
dan malam yang lezat. Aku jaga tubuhku tetap bugar dan sehat. Vitamin dan protein semua kau